Kerajaan Segati adalah kerajaan yang didirikan oleh Tugjayo Sati, cucu dari Maharaja Olang, dari Kuantan. Penduduk kerajaan Segati beragama Hindu atau Buddha. Kerajaan Segati dulunya berada di daerah hulu Sungai Segati, 15 km dari negeri Langgam sekarang, di tepi Sungai Kampar, Riau. Saat ini posisi kerajaan Segati berada di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kerajaan Segati mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Tugjayo Alam, putra Tugjayo Tunggal. Pusat kerajaan Segati pada awalnya berada di Ranah Tanjung Bungo, negeri Langgam sekarang. Kemudian pusat kerajaan dipindahkan di Ranah Gunung Setawar, di hulu Sungai Segati oleh putra Tugjayo Sati yang bernama Tugjayo Tunggal. Dalam perkembangannya kerajaan Segati, datang seorang utusan dari negeri Gunung Sahilan ke Segati membawa lada hitam. Kemudian Raja Segati pada waktu itu, Tugjayo Tunggal membeli lada hitam tersebut dan menjualnya ke kota Macang Pandak, Kuantan. Sejak saat itu, perdagangan lada antara Segati dan Kuantan menjadi ramai dan lancar. Tak berapa lama datanglah utusan dari Gunung Hijau, diduga Pagaruyu, yang menawarkan timah. Kemudian Tugjayo Tunggal membeli timah yang ditawarkan dan menjualnya di Bandar Sangat, Kuala Kampar. Setelah Tugjayo Tunggal meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Tugjayo Alam. Pada masa pemerintahan Tugjayo Alam, kerajaan Segati mencapai puncak kejayaan, yang saat itu berpusat di negeri Ranah Gunung Setawar. Berbagai komoditas diperdagangkan seperti rempah-rempah, terutama cabai. Komoditas-komoditas itu diperdagangkan dalam relasi perdagangan antara Segati dengan Kuantan dan Sangat. Perkembangan kerajaan Segati yang begitu pesat menimbulkan rasa iri pada kerajaan tetangga, yaitu kerajaan Gasib. Karena perasaan iri itulah, Gasib menyerang kerajaan Segati dan dapat menguasai negeri Ranah Gunung Setawar yang dipimpin oleh seorang Hulubalang Panglima Puto. Raja Segati, Datuk Jayo Alam beserta para pengikutnya melarikan diri ke hulu Sungai Segati. Di hulu Sungai Segati inilah Tugjayo Alam membangun negeri baru yang disebut negeri Segati. Disebut Segati karena saat itu perbekalan sang raja tinggal sekati lada. Di Segati, Raja Tugjayo Alam kembali menyusun kekuatan dan menyerang Gasib yang sedang menguasai negeri kekuasaan kerajaan Segati. Dalam penyerangan tersebut Tugjayo Alam berhasil merebut kembali Ranah Gunung Setawar. Sementara Hulubalang Gasib melarikan diri ke negeri asalnya, Gasib. Walaupun Ranah Gunung Setawar telah dikuasai kembali, namun pusat pemerintahan tetap di negeri Segati. Jadi, Raja Tugjayo Alam tetap memerintah dari negeri Segati. Setelah Tugjayo Alam mangkat, kemudian digantikan oleh putrinya yang bernama Tugjayo Laut. Putrinya bernama Tugjayo Laut konon katanya karena ia sering berlayar ke laut. Pada masa pemerintahan Tugjayo Laut, perdagangan lada bertambah ramai. Tugjayo Laut digantikan oleh putranya, Tugjayo Tinggi. Kemudian Tugjayo Tinggi diganti oleh Tugjayo Gagah. Pemerintahan terus berlanjut hingga Tugjayo Gagah digantikan oleh Tugjayo Kolombai. Dan setelah itu digantikan oleh Tugjayo Bedil. Tugjayo Bedil adalah raja yang pertama kali menggunakan bedil atau senjata api. Kerajaan Segati merupakan salah satu kerajaan kecil, yang luas kekuasaannya hanya sebatas beberapa desa di hulu Sungai Segati. Jika dibandingkan secara geografis, luas kerajaan Segati adalah seluas satu kecamatan saat ini. Kerajaan Segati menguasai bagian hulu Sungai Segati, daerah Langgam sekarang. Masyarakat kerajaan Segati menganut agama Hindu, Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat Segati bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Pada masa pemerintahan Tugjayo Bedil, perdagangan dengan Malaka tidak dilakukan lagi.
Hal ini disebabkan telah kalahnya Malaka atas bajak laut Peringgi, Portugis. Oleh karena itu, Kerajaan Segati hanya melakukan perdagangan dengan Kuantan melalui negeri Ranakoto Macang Pandak. Pada waktu itu, datang seorang utusan Tuk Sangga Raja di laut yang meminta bantuan Kerajaan Segati untuk menyerang Peringgi di Malaka. Tuk Jayo Bedil menyetujui permintaan tersebut dan mengirimkan angkatan perangnya yang dipimpin oleh Panglima Kuntu. Dengan gabungan kekuatan dua kerajaan ini, terkenallah mereka dengan angkatan lautnya yang tangguh, yang menguasai Kuala Kampar. Setelah tua, Tuk Sangga Raja di laut digantikan oleh Tuk Sanggar di Laut Muda, dan Panglima Kuntu dipanggil kembali ke Segati. Pemimpin pasukan digantikan oleh orang besar Segati, yang berasal dari Gunung Hijau, Pagaruyu, yang bernama Sultan Peringgi. Di bawah pimpinan kedua Hulu Balang, Panglima Kuntu dan Sultan Peringgi, banyak kapal Peringgi dikaramkan. Beberapa tahun kemudian, datanglah utusan dari Aceh. Utusan Aceh tersebut menuntut agar Segati memeluk agama Islam, karena Segati sebagai salah satu negeri yang memperdagangkan lada. Maka, Aceh merasa perlu menaklukkan negeri Segati. Saat itu, penduduk Segati memeluk agama Hindu atau Buddha. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh Tuk Jayo Bedil. Setelah bertempur selama beberapa hari, Kerajaan Segati dapat ditaklukkan dan diratakan dengan tanah oleh Kerajaan Aceh. Setelah Segati kalah, Tuk Jayo Bedil melarikan diri ke daerah Petalangan Napu, kemudian ke Kuantan. Bekas-bekas serangan Aceh masih dapat dijumpai dengan adanya tempat-tempat yang bernama Rencong Aceh, Pangkalan Aceh, dan Rubuk Aceh di Riau.